Halo semua, nama saya Joshua Agatha Manalu. Saya dari kelas AKP 5A. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi keuangan, di mana video kali ini berisi tentang PowerPoint, yaitu presentasi mengenai permintaan akan jasa audit dan jasa assurance. Untuk mendalami ataupun memahami materi berikut, mari kita simak video berikut ini. Permintaan akan jasa audit dan jasa assurance. Untuk memahami mengenai permintaan akan jasa audit dan jasa assurance, pertama kali kita mengetahui apa itu definisi auditing, kemudian bagaimana perbedaan accounting dan auditing, kemudian kita akan mengetahui apa itu tipe-tipe audit, kemudian tipe-tipe auditor. Yang pertama ialah definisi auditing. Untuk mengetahui definisi auditing, mari kita simak proses berikut ini. Proses audit. Auditor. Audit itu pelakunya ialah auditor, di mana auditor ini mengumpulkan, mengevaluasi, bukti, memastikan kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun perusahaan. Kemudian yang terakhir ialah mengkomunikasikan hasil. Jadi, dari proses tersebut, kita akan mendapatkan definisi auditing. Auditing adalah proses pengumpulan pencatatan, pengevaluasian, dan pengklasifikasian informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian bagaimana perbedaan auditing dan accounting? Perlu diketahui, auditing ialah proses pengumpulan pencatatan, pengevaluasian, dan pengklasifikasian informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan accounting adalah proses pencatatan, pengklasifikasian informasi ekonomi dalam bentuk financial statement. Jadi begitulah perbedaan auditing dengan accounting. Kemudian kita akan masuk ke dalam tipe-tipe audit, di mana tipe-tipe audit ini terdiri dari 3. Yang pertama ialah audit operasional. Audit operasional ini melibatkan evaluasi dari setiap bagian dari efisiensi dan efektivitas operasi organisasi. Ini tidak hanya terbatas pada bidang akuntansi. Yang kedua, audit kepatuhan, di mana tipe ini menunjukkan apakah audit telah mematuhi prosedur, aturan, atau regulasi tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ialah audit laporan keuangan, di mana tipe yang terakhir ini menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. SAK atau GAAP menjadi kriterianya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tipe-tipe auditor, di mana tipe-tipe auditor ini terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ialah eksternal atau independent auditor, yaitu CPA ataupun akuntan publik, di mana auditor yang diizinkan untuk melaksanakan financial statement audit. Yang kedua ialah auditor pemerintah. Ini adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPKP. Auditor yang bekerja untuk pemerintah. Mereka ini biasanya mengaudit lembaga pemerintah. Kemudian yang ketiga ialah auditor pajak, DJP atau Direktoral Jenderal Pajak, DJBC ialah Direktoral Jenderal Bea Cukai, untuk mengevaluasi taxpayer compliance terhadap aturan pajak. Yang keempat ialah internal auditor, di mana auditor yang bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Di dalam auditing ataupun audit sering terjadi namanya risiko informasi. Bagaimana penyebab risiko informasi? Yang pertama ialah jauhnya informasi. Dalam perekonomian global, hampir semua mustahil bagi seseorang pengambil keputusan untuk mengetahui secara langsung organisasi yang menjadi rekan usahanya. Informasi yang disediakan oleh pihak-pihak lain harus menjadi andalan. Yang kedua ialah bias dan motif pihak penyedia. Jika informasi disediakan oleh seseorang yang tujuannya tidak sejalan dengan tujuan pengambil keputusan, informasi itu mungkin dibiaskan demi menguntungkan pihak penyedia. Kemudian yang ketiga ialah data yang sangat banyak. Data yang sangat banyak ini artinya makin besar organisasi, makin besar volume transaksi pertukaran yang dilakukan. Hal ini memperbesar kemungkinan dimasukkannya informasi yang dicatat secara tidak tepat ke dalam catatan atau mungkin terkubur dalam sejumlah besar informasi lainnya. Contohnya, jika sebuah badan pemerintah yang besar kelebihan membayarkan tagihan seseorang vendor sebesar
2 juta, kecil kemungkinan hal ini akan terungkap kecuali badan tersebut telah menemukan salah satu saji jenis ini yang dijalankan dengan prosedur yang cukup rumit untuk menemukan salah saji jenis seperti ini. Jika banyak salah saji berjumlah kecil ini terus tidak terungkap, maka lama-kelamaan nilai totalnya bisa disignifikan. Kemudian, bagaimana caranya agar bisa teratasi risiko informasi yang ada? Pertama ialah verifikasi informasi oleh pemakai, di mana penjelasannya misal, pemegang saham melakukan verifikasi atau audit sendiri, pihak bank melakukan verifikasi sendiri, petugas pajak melakukan verifikasi sendiri, dan lain-lain. Cara ini tidak praktis atau costly dan tidak efisien mungkin memang. Kedua, pemakai menanggung risiko informasi secara bersama-sama dengan manajemen. Misalnya, jika informasi tidak benar, pemakai dapat menuntut manajemen. Namun dalam prakteknya, pihak yang merugi tidak selalu berhasil menerima penggantian. Yang ketiga, dilakukan audit laporan keuangan oleh akuntan publik sebagai pihak independen. Cara ini memang praktis, murah, efisien, dan efektif. Hendaknya perusahaan menggunakan jasa akuntan publik untuk verifikasi laporan keuangannya. Selanjutnya, laporan audited digunakan oleh para pemakai informasi atau general purpose untuk pengambilan keputusannya. Setelah kita berbicara tentang audit ataupun auditing, kemudian kita masuk ke dalam assurance service atau jasa assurance, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang assurance service, jasa assurance, kemudian yang kedua atestasi service atau jasa atestasi, kemudian yang ketiga jasa non-assurance. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Yang pertama ialah assurance service atau jasa assurance, di mana artinya jasa profesional independen yang meningkat mutu informasi keputusan. Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai pengambil keputusan. Yang kedua ialah attestation service atau jasa atestasi, di mana pengertiannya jasa yang disediakan oleh KAP berupa penerbitan laporan mengenai reliability dari sebuah asersi yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Berbagai jenis assurance service tidak dapat diklasifikasikan sebagai atestasi service atau jasa atestasi karena tidak memenuhi kriteria jasa atestasi. Di sini kami akan memberikan mengenai kategori jasa atestasi. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga, review atas laporan keuangan historis. Yang keempat, layanan pengesahan lainnya atau attestation service lainnya. Itu adalah empat kategori jasa atestasi yang memang memenuhi kriteria atestasi service. Yang ketiga ialah non-assurance service atau jasa non-assurance, yang artinya jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak akan memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa non-assurance atau jasa non-assurance yang meliputi yang pertama accounting, di mana accounting ini termasuk dalam akuntansi pembukuan. Yang kedua adalah tax atau jasa perpajakan. Yang ketiga management consulting atau jasa konsultasi manajemen. Ketiga hal tersebut merupakan contoh jasa non-assurance. Setelah kita mengetahui, memahami dari materi mengenai permintaan atas jasa audit maupun jasa assurance, maka kesimpulan pada pembahasan ini dijelaskan bahwa auditing adalah proses pengumpulan pencatatan, pengevaluasian, dan pengklasifikasian informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan baik organisasi maupun perusahaan. Kemudian tipe-tipe audit terbagi atas 3, yaitu audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Di dalam assurance service atau jasa assurance, itu memberikan pengertian bahwa jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi keputusan. Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai pengambil keputusan.
Perlu kita ketahui juga, dalam kesimpulan ini diterangkan assurance service terbagi menjadi 3, yaitu jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa non-assurance. Mungkin sekianlah pembahasan ataupun penjelasan mengenai materi permintaan akan jasa audit dan jasa assurance. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kiranya video kali ini berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.